Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6013, Samapi Bab 6015. Setelah Pangeran ke-21 memasuki istana untuk menemui Kaisar Chu, penculikan akhirnya berakhir. Mengenai hadiah, Yang Mulia Chen berkata, Lin Bai hanya menerima penghargaan lisan dari Kaisar Chu. Begitulah kata Kaisar Chu, setelah ulang tahunnya selesai, kita akan membahas perbuatan baik dan hadiahnya. Baiklah, bagaimanapun juga, pahala telah terkumpul. Mari kita lihat hadiah apa yang akan diberikan Kaisar Chu kepadanya setelah ulang tahunnya. Kembali di istana Tian Suizong, banyak masalah menunggu Lin Bai. Babak kedua tantangan bagi para pendekar utara telah dimulai. 2 hari kemudian, di puncak Menara Bulan, para pendekar utara akan menantang para pendekar emas dari alam timur di depan umum. Lin Bai membuat kesepakatan dengan Chen Yule dan Yi Song, dan mereka berencana untuk pergi ke tempat kejadian untuk melihatnya. Sejak Lin Bai dan yang lainnya mengenakan topeng emas dan mengalahkan para pendekar wilayah utara di mana-mana, para pendekar wilayah utara telah mencoba mencari cara untuk mendapatkan kembali tempat mereka dan melanjutkan rencana mereka. Tetapi Lin Bai dan yang lainnya, setelah menerima nasihat Chow Yusi, memutuskan untuk tetap diam dan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Jadi kali ini ketika mereka pergi ke puncak bulan, Lin Bai dan ketiga temannya mungkin tidak akan pergi untuk bertarung dengan para prajurit dari wilayah utara. Yang utama adalah melihat apa yang akan dilakukan para prajurit utara selanjutnya. Selain itu, Lin Bai juga menerima 2 undangan yang tidak bisa ditolak. Mengapa dikatakan tidak bisa ditolak? Karena dari 2 undangan tersebut, satu datang dari Pangeran ke-21 yang baru saja lolos dari masalah, dan yang lainnya datang dari Putri Sulung Negara Chu, Putri King Yue. Pangeran ke-21 menyatakan dalam undangan tersebut bahwa Lin Bai diundang ke istana untuk sebuah presentasi, dan Lin Bai harus hadir. Nada ini sama sekali tidak memberi Lin Bai ruang untuk menolak. Tetapi Lin Bai juga tahu apa niat Pangeran ke-21. Bagaimanapun, di distrik Tianxiang, Pangeran ke-21 telah menderita begitu banyak penyiksaan, tidak manusiawi, jika hal itu tersebar, pasti akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada muka keluarga kerajaan dan Pangeran ke-21. Hanya Lin Bai dan Zumo yang mengetahui masalah ini. Tentu saja, Zumo tidak akan banyak bicara. Sebagai komandan divisi Zhao Xing, dia tahu betul apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Jadi, Pangeran ke-21 memanggil Lin Bai, mungkin juga untuk memukuli Lin Bai. Adapun undangan, Putri King Yue, undangannya bahkan lebih lugas. Jika Lin Bai tidak pergi, dia akan datang mengunjungi Tian Suizong secara pribadi. Para prajurit di dalam dan di luar ibu kota kekaisaran semuanya tahu bahwa, Putri King Yue, ini memiliki temperamen yang sangat aneh, dan ketika dia marah, bahkan Kaisar Chu pun akan menunjukkan sedikit kesopanan. Lagi pula, Kaisar Chu masih ingin memanggilnya saudari. Lin Bai juga berdiskusi dengan patriarknya, Pan Qing, dan semua tetua Tian Suizong memutuskan, lebih baik tidak memprovokasi orang gila yang memiliki kekuatan besar ini. Jadi Lin Bai tetap harus pergi menemui Putri King Yue. Adapun mengapa Putri King Yue ingin menemuinya, kemungkinan besar juga karena masalah Huaxianyuan. Masalah ini melibatkan banyak hal, dan Lin Bai tidak bisa membuat tebakan liar. Dia hanya bisa membuat rencana setelah bertemu Putri King Yue. Siang hari itu, Lin Bai pertama-tama pergi ke istana Pangeran ke-21 untuk menemui Pangeran ke-21. Di istana Pangeran ke-21, ada banyak orang dan pelayan. Setelah mendengar laporan Lin Bai, para pelayan dengan cepat membawa Lin Bai ke paviliun air di istana. Di paviliun air, Pangeran ke-21 minum sedikit, agak mabuk, bersandar di kursi malas, memandang penari peri yang melompat di paviliun air di depannya dengan sepasang mata mabuk. Lin Bai mengamati lebih dekat. Gadis penari itu memang penari bulan. Aku benar-benar tidak menyangka Pangeran ke-21 akan memanggil Nona Yuewu segera setelah kembali ke istana. Mungkin juga karena, Pangeran ke-21 sangat membutuhkan penyelamatan diri, karena dilecehkan oleh orang-orang cacat di jalan Tianxiang, bukan? Di dalam paviliun air, para musisi dan pemain kecapi memainkan irama yang merdu. Yang mulia, Tuan Serigala ada di sini. Pelayan meminta Lin Bai untuk menunggu di luar paviliun air terlebih dahulu, sementara dia pergi untuk melapor kepada Pangeran ke-21. Lin Bai mendengar 2 kata ini, semangat mabuk Pangeran ke-21 segera kembali, dan dia melambaikan tangannya untuk membubarkan para musisi di paviliun air, bahkan gadis Yuewu pun ikut mendengarkan tarian itu. Pangeran ke-21 menoleh ke belakang dan melihat Lin Bai berdiri di luar paviliun air. Sosok itu persis sama dengan sosok yang dilihatnya di jalan Tianxiang.
Baru kemudian pangeran ke-21 berkata, suruh Tuan Serigala datang. Pelayan menerima perintah dan membawa Lin Bai ke paviliun air. Saya telah melihat Yang Mulia. Lin Bai membungkuk dengan cara yang tidak terlalu rendah hati maupun sombong. Di atas panggung bundar paviliun tepi air, gadis Yuewu yang sedang menari di udara, melihat Lin Bai lagi, dan wajahnya menunjukkan sedikit keheranan. Pada saat ini, melodi telah berhenti, dan gadis penari bulan itu tidak melanjutkan tariannya, tetapi berdiri dengan tenang di atas panggung bundar. Setelah sedikit terkejut, Nona Yuewu membungkuk dan memberi hormat kepada Lin Bai, saya telah bertemu Tuan Serigala. Lin Bai tersenyum dan mengangguk kepada Nona Yuewu, memberi isyarat bahwa ia tidak perlu terlalu sopan. Ekspresi pangeran ke-21 tampak muram, Yang Mulia Serigala, Anda tidak perlu bersikap sopan, cukup izinkan saya duduk. Para pelayan membawa meja dan kursi dan membiarkan Lin Bai duduk di samping pangeran ke-21. Lin Bai tidak mengatakan apapun lagi, hanya duduk dan memandang gadis penari bulan di panggung bundar. Tuan Serigala, apakah Anda tahu mengapa saya meminta Anda datang ke sini hari ini? Pangeran ke-21 memasang wajah datar, dan keagungan seorang atasan tampak dalam nada bicaranya. Saya tidak tahu. Lin Bai tidak takut pada pangeran ke-21, tetapi menjawab dengan tenang. Pangeran ke-21, meskipun ia adalah anggota keluarga kerajaan, pada akhirnya hanyalah seorang raja yang tidak berkuasa. Lin Bai telah bertemu dengan Yang Mulia Chen Wang dan pangeran ketiga secara berturut-turut, bahkan Kaisar Chu, bagaimana mungkin dia kewalahan oleh aura pangeran ke-21. Pangeran ke-21 mengangkat alisnya tegak, menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, masalah penangkapan saya, kau, jangan sebarkan. Mengerti, Lin Bai menjawab. Melihat Lin Bai begitu santai, pangeran ke-21 tampaknya tidak menganggapnya serius, yang membuat pangeran ke-21 merasa sedikit marah. Hari ini dia memanggil Lin Bai ke sini, awalnya bermaksud untuk memukuli Lin Bai agar dia tidak berbicara omong kosong. Tetapi dia tidak menyangka bahwa auranya sama sekali tidak dapat menghalangi Lin Bai. Sebaliknya, aura Lin Bai sedikit lebih tinggi daripada aura pangeran. Kau, mata pangeran ke-21 tampak muram, untung kau tahu. Lin Bai berkata, jika Yang Mulia ingin melakukan ini untuk masalah ini, maka saya akan pergi. Tenang saja, Yang Mulia, saya tidak akan mengatakan omong kosong. Aku tidak tertarik pada Yang Mulia, dan aku bahkan tidak tertarik pada urusan Yang Mulia. Selamat tinggal. Setelah berbicara, Lin Bai bangkit dan pergi. Raut wajah pangeran ke-21 sedikit berubah, apakah aku membiarkanmu pergi? Lin Bai terkekeh dan berkata, jika Yang Mulia memiliki perintah lain, katakan saja. Jika tidak ada perintah lain, maka aku akan pamit. Aku akan bertemu dengan orang yang lebih penting hari ini. Hahaha, pangeran ke-21 tertawa terbahak-bahak. Apakah ada orang yang lebih penting dariku di seluruh ibu kota kekaisaran? Lin Bai melirik pangeran ke-21, dan bertanya, Putri King Yue, apakah dia lebih penting darimu? King Yue, Bibi, mata pangeran ke-21 melebar, dan dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Putri King Yue, apakah dia lebih penting daripada Anda? Lin Bai bertanya balik sambil tersenyum. Ketika pangeran ke-21 mendengar kata-kata ini, wajahnya tiba-tiba berubah, wajahnya muram, dan wajahnya sangat jelek. Dia tidak menyangka, orang yang ingin ditemui Lin Bai adalah Putri King Yue. Fiuh, pangeran ke-21 memasang wajah tegas, dadanya naik turun, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarah di hatinya, kembalikan pedang itu. Pangeran ke-21 berusaha keras untuk menahan amarahnya untuk waktu yang lama, dan meminta pedang itu kepada Lin Bai. Pedang apa? Lin Bai bertanya dengan mengerutkan kening. Jangan pura-pura bodoh. Pangeran ke-21 mengangkat alisnya, Yuewu sudah mengatakan bahwa pedang itu jatuh ke tanganmu. Pangeran ke-21 berkata dingin, Tuan Serigala, kembalikan pedang itu kepadaku. Anda harus tahu bahwa asal-usul pedang itu tidak sederhana. Jika Anda tidak cukup kuat, menyimpannya di tangan Anda hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi Anda. Kembalikan pedang itu padaku, dan aku akan menyerahkannya kepada keluarga kerajaan, agar semuanya aman. Berbicara tentang pedang itu, Pangeran ke-21 merasa sedikit kesal. Siapa sangka senjata Taois kelas atas biasa seperti itu menyimpan harta karun sebesar itu. Pangeran ke-21 tidak mengetahui asal-usul pedang itu saat itu, jika tidak, bagaimana mungkin dia memberikan pedang itu kepada Nona Yuewu sesuka hati. Lin Bai terkekeh, dan melirik Pangeran ke-21, Yang Mulia, saya sangat setuju dengan apa yang Anda katakan.
Jika kekuatannya tidak cukup, pedang ini akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. Jadi, menyimpan pedang ini bersamaku lebih aman daripada menyimpannya bersama Yang Mulia. Lin Bai menatap pangeran ke-21 lagi dan berkata, menjadi raja yang santai, mendengarkan musik dan menonton tarian ketika tidak ada yang harus dilakukan, menikmati pemandangan dan melukis, tidak ada yang salah dengan itu. Terkadang, aku iri dengan status pangeran ke-21. Jika Anda menginginkan seorang wanita, ada banyak sekali wanita di seluruh kerajaan yang berebut untuk naik ke tempat tidurmu. Kau ingin berolahraga. Keluarga kerajaan ibu kota kekaisaran memiliki kekuatan supranatural dan metode rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Biarkan dia berlatih. Kau menginginkan status. Kau sudah menjadi pangeran keluarga kerajaan. Bahkan jika kau tidak memiliki kekuatan nyata, tidak banyak orang di seluruh kerajaan Chu yang berani melawanmu. Ketika langit runtuh, Kaisar Chu tentu akan menopangnya. Riang, bahagia seperti peri. Lin Bai menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin berada di sini, ini pasti akan menjadi kerja keras seumur hidup. Yang Mulia, Anda hanya perlu hidup dengan baik, dan Anda tidak perlu peduli apa yang terjadi di ibu kota kekaisaran. Anda hanya perlu menutup pintu istana, menutup pintu dan jendela rapat-rapat, jangan mendengarkan berita dari ibu kota kekaisaran, cukup bermain angin dan bulan di istana, dan keluarga kerajaan akan melindungi Anda seumur hidup. Adapun pedang, Yang Mulia tidak perlu memikirkannya, masalah ini di luar kendali Yang Mulia. Itu saja untuk sekarang, izinkan saya pamit. Setelah selesai berbicara, Lin Bai membungkuk, berbalik dan berjalan keluar istana. Lin Bai, berhenti. Melihat Lin Bai hendak pergi, pangeran ke-21 buru-buru berteriak 2 kali, tetapi Lin Bai tetap tidak berhenti, dan langsung pergi. Melihat punggung Lin Bai yang pergi, pangeran ke-21 menyipitkan matanya, dan otot-otot di sudut matanya berkedut. Yang Mulia, gadis Yuewu datang ke sisi pangeran ke-21, mengelus dadanya dengan tangan gioknya, Yang Mulia tenanglah. Setelah menarik napas beberapa kali, pangeran ke-21 akhirnya menghela napas, Tuan Serigala, Anda benar-benar naga dan Phoenix di antara manusia. Sepertinya pedang itu, tidak akan kembali. Dengan air mata di matanya, Nona Yuewu menyalahkan dirinya sendiri, ini semua kesalahan para budak, seharusnya aku tidak memberikan pedang ini kepada Tuan Serigala. Aku tidak menyalahkanmu. Pangeran ke-21 membelai kepala Yuewu dan berkata sambil tersenyum, jika aku tahu bahwa pedang itu memiliki asal-usul yang luar biasa, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Setelah pedang ini diserahkan kepadamu, itu membuatmu jatuh ke dalam situasi yang putus asa. Itu kesalahanku. Pangeran ke-21 menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang tidak masalah, jika pedang ini jatuh ke tangan Tuan Serigala, keluarga kerajaan tentu akan menemukan cara untuk menghadapi Tuan Serigala. Saat ini, aku hanya seperti yang dikatakan Tuan Serigala, hanya menutup pintu rumah, menutup jendela, dan tidak mendengarkan angin ibu kota kekaisaran. Pangeran ke-21 tersenyum kecut, dan melirik gadis Yuewu, Tuan Serigala benar, tidak ada yang salah dengan menjadi raja yang santai, riang dan tanpa beban. Ayo, isi anggurnya, lalu mainkan musiknya, lalu menarilah. Pangeran ke-21 bersandar di kursi malas, dan para musisi keluar dari koridor di kedua sisi untuk memainkan melodi yang indah. Gadis penari bulan kembali ke panggung bundar, menari mengikuti melodi dalam tarian yang memukau. Lin Bai belum keluar dari istana pangeran ke-21 ketika dia mendengar melodi datang dari sisi paviliun tepi air. Itu pasti pikiran pangeran ke-21. Sungguh menyenangkan menjadi raja yang menganggur. Lin Bai menghela napas penuh emosi, jika aku juga memiliki kehidupan setelah kematian, aku juga ingin menjadi raja yang menganggur. Lin Bai tersenyum merendah, dan menoleh ke paviliun air, kuharap pangeran ke-21 benar-benar memahaminya, perselisihan antara Chu dan dunia iblis bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti. Senang rasanya menjadi raja yang tidak banyak berbuat apa-apa. Lin Bai menggelengkan kepalanya, berjalan keluar istana dengan cepat, dan langsung menuju istana putri tanpa berhenti. Kantor pemerintahan Putri King Yue terletak tidak jauh dari kota kekaisaran. Dibandingkan dengan istana keluarga kerajaan lainnya, Istana Putri jauh lebih tenang dan sederhana. Tidak ada dekorasi yang sangat mewah di luar kantor pemerintahan, dan tidak ada loteng megah di dalam istana. Melewati gerbang istana dan berjalan di sepanjang jalan berbatu, orang dapat melihat bahwa perabotan di istana sangat sederhana. Ini tampak seperti rumah beratap jerami yang terletak di ibu kota kekaisaran yang ramai, dengan sedikit ketenangan terpencil di tengah hiruk-pikuk. Ketika dia memutuskan untuk mengunjungi Putri Sulung, Lin Bai bertanya kepada leluhurnya Pan Qing tentang asal-usul Putri Sulung.
Putri King Yue adalah kakak perempuan dari Kaisar Chu saat ini, dan dia juga berasal dari 10.000 tahun yang lalu. Dia adalah orang dari era yang sama dengan leluhur Pan Qing. Lin Bai teringat, ketika dia memikirkan Patriark Pan Qing dan menyebutkan Putri King Yue, mata Patriark Pan Qing dipenuhi api. Dia mengatakan sesuatu yang sangat serius kepada Lin Bai, dia berkata, Putri King Yue pernah menjadi wanita tercantik selama ribuan tahun. 10.000 tahun yang lalu, dia juga wanita tercantik yang membuat semua prajurit di wilayah timur alam iblis tunduk. Tetapi sayangnya, sesuatu terjadi kemudian, sehingga Putri Sulung menutup pintu dan mengunci rumah, tidak lagi ikut campur dalam urusan umum. Lin Bai bertanya apa yang terjadi, dan Patriark Pan ragu-ragu dan berkata, tampaknya Putri Sulung jatuh cinta pada seorang pria, tetapi pria ini berasal dari Istana Iblis 9 Neter. Setelah Kaisar Chu menyelidiki kejadian tersebut, dia dieksekusi setelah mendapatkan izin dari keluarga kerajaan. Hal itu juga membuat Putri Sulung marah dan memutuskan hubungan dengan Kaisar Chu. Setelah Putri Sulung meninggal karena sakit jantung, dia menutup pintu dan mengunci rumah besar itu, tidak ikut campur dalam urusan dunia. Selain seorang pelayan, tidak ada pelayan lain di istana Putri Sulung. Lin Bai datang ke kantor pemerintahan rumah besar Putri Sulung, dan setelah diantar oleh pelayan, dia berjalan masuk ke dalam rumah besar itu. Taman belakang kantor pemerintahan itu seperti gunung besar. Ada 2 gubuk beratap jerami yang dibangun di gunung itu, dan sebuah kolam biru dingin di depan gubuk. Saat ini, ada seorang wanita berbaju putih, yang tampak seperti peri, duduk bersila di tepi kolam. Asap biru berkabut di kolam dingin itu menambah ilusi bak mimpi dari wanita berpakaian putih ini, seperti peri yang bagaikan dewa. Pelayan membawa Lin Bai ke tepi kolam dingin, menangkupkan tangannya dan berkata, Yang mulia, Tuan Serigala telah tiba. Lin Bai melangkah maju dan membungkuk, Lin Bai, putra suci Sekte Tianshui, telah bertemu dengan Putri King Yue. Lin Bai tidak menyangka ada sesuatu yang tersembunyi di dalam kediaman Putri Sulung. Tidak seperti kediaman kerajaan lainnya, kediaman putri tidak memiliki gedung Yuyukiong yang mewah, melainkan hanya sebuah gunung hijau. Di kaki gunung, terdapat beberapa pondok beratap jerami dan sebuah kolam air dingin. Ketika Lin Bai melihat Putri Sulung, King Yue, ia benar-benar duduk bersila di tepi kolam. Kolam air dingin itu diselimuti kabut, seperti mimpi, ia mengenakan pakaian putih dan bermeditasi di tepinya, seperti peri yang tampak seperti manusia biasa, suci dan anggun. Lin Bai, putra suci Sekte Tianshui, telah bertemu dengan Putri King Yue. Ketika Lin Bai didekatkan oleh pelayan, ia masih jauh, jadi Lin Bai membungkuk memberi hormat. Wanita di depannya adalah salah satu keturunan keluarga kerajaan yang paling berpengaruh di ibu kota kekaisaran saat ini. Bahkan Kaisar Chu saat ini dengan hormat memanggilnya, saudari, ketika melihatnya. 10.000 tahun yang lalu, ia juga merupakan tokoh penting di wilayah negara Chu, dan pernah dikenal sebagai wanita tercantik nomor 1 di negara Chu. Namun Naihe jatuh cinta pada seseorang yang seharusnya tidak ia cintai. Orang yang disukainya sebenarnya adalah murid dari Istana Iblis 9 Neter. Setelah penyelidikan Kaisar Chu dan terungkap, ia memerintahkan Zhao Xingxi untuk menyingkirkan pihak lain, yang juga memicu perpisahan antara Putri Sulung King Yue dan Kaisar Chu. Setelah itu, Putri Sulung King Yue mengurung diri di Yamen Istana Putri Sulung, dan tidak pernah ikut campur dalam urusan manusia. Kecuali beberapa sahabat karib yang datang berkunjung setiap hari, sangat sulit bagi orang-orang dari keluarga kerajaan untuk bertemu Putri Sulung lagi. Tuan Serigala, saya sudah lama mendengar Anda terkenal. Putri King Yue perlahan membuka matanya. Sepasang mata yang jernih dan bergerak menatap tubuh Lin Bai melalui kabut air yang berayun, mengamati Lin Bai dengan saksama. Meskipun puluhan ribu tahun telah berlalu, Putri King Yue masih tampak seperti wanita berusia 28 tahun. Ia memiliki wajah yang cantik, tetapi ia tidak memiliki sifat kekanak-kanakan seorang gadis, melainkan lebih dewasa dan stabil, dan karena ia adalah anggota keluarga kerajaan, aura kaisar yang melekat padanya membuatnya tampak lebih bermartabat dan berbudi luhur. Aku sudah lama mendengar nama Putri Sulung, dan aku sangat beruntung bisa bertemu denganmu hari ini, kata Lin Bai dengan sopan. Sebenarnya, jika bukan karena terbongkarnya Huaxian Yuan, Lin Bai tidak akan tahu bahwa ada Putri Sulung di ibu kota kekaisaran. Jelas sekali itu adalah cara sopan untuk mengatakan sesuatu tentang, sudah lama dikenal. Hehe, Putri King Yue mencibir, Tuan Serigala tidak perlu terlalu sopan. Aku sudah lama tidak berjalan-jalan di ibu kota kekaisaran. Sulit untuk mengatakan apakah ada orang di dunia ini yang mengingatku. Bagaimana dengan nama yang sudah lama dikenal? Putri King Yue jelas tahu bahwa Lin Bai sedang bersikap sopan, jadi dia langsung mengungkapkannya.
Ini juga membuat Lin Bai mengetahui sifat Putri King Yue. Dia sepertinya tidak suka orang berpura-pura di depannya, dan lebih suka berbicara terus terang. Tuan Serigala, silakan datang dan bicara. Putri King Yue berkata, burung biru, sajikan teh. Lin Bai berjalan menuju pondok beratap jerami di sepanjang tepi kolam dingin, dan perlahan-lahan sampai ke Putri King Yue. Saat ini, tanpa kabut di sekitarnya, Lin Bai dapat melihat wajah Putri King Yue dengan jelas. Aku melihatnya, mengenakan pakaian putih, kulitnya lembut, cerah dan cantik. Wajah giok yang sempurna, seperti cakram giok yang dipahat dengan cermat oleh Tuhan, begitu sempurna dari sudut manapun kau melihatnya. Sepasang mata itu cerah dan memikat, tetapi jauh di dalam mata itu tersembunyi jejak kesedihan yang telah menyaksikan pasang surut dunia, yang membuat orang ingin merasa iba. Bibirnya merah dan giginya putih, cerah dan memikat, seperti mutiara malam yang tak tertandingi, orang-orang tak bisa menahan diri untuk tidak memandanginya. Desis. Lin Bai tiba-tiba menyipitkan matanya, dan tak bisa menahan rasa terkejut yang luar biasa. Penampilan Putri King Yue ini mungkin termasuk dalam 10 wanita terbaik yang pernah dilihat Lin Bai dalam hidupnya. Pelayan Putri Sulung, burung biru, membawa tunggul pohon dan 2 futon. Lin Bai dan Putri King Yue duduk berhadapan, dan pelayan, King Niao, selesai memasak teh dan berdiri dengan tenang di belakang Putri King Yue. Tuan Serigala, silakan. Putri King Yue berkata dengan tenang sambil membawakan secangkir teh untuk Lin Bai. Lin Bai menyesapnya sedikit, teh yang enak. Putri King Yue berkata, teh yang terbuat dari daun pohon pencerahan takdir tentu saja teh yang enak. Pohon takdir dan pencerahan. Lin Bai teralihkan perhatiannya sejenak, dan melirik teh di dalam cangkir. Pohon pencerahan takdir, ini adalah salah satu pohon suci yang sangat langka di dunia iblis. Daunnya digunakan untuk membuat teh, yang dapat menghilangkan iblis di hati para prajurit, dan juga memiliki efek memperbaiki fondasi Dao. Di alam iblis timur saat ini, daun pohon pencerahan takdir sangat berharga, dan tidak ada pasar untuknya. Terima kasih, Putri Sulung, atas keramahan Anda. Lin Bai berterima kasih dengan penuh syukur. Tuan Serigala, tolong ucapkan terima kasih dulu, teh saya tidak enak. Putri King Yue berkata dengan wajah datar. Lin Bai menatap Putri King Yue, dan mengingat dengan saksama. Tampaknya sejak saat ia melihat Lin Bai, ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Ia selalu memasang wajah datar, dengan kemarahan tersembunyi di antara alisnya. Tampaknya sangat tidak senang. Lin Bai menangkupkan tangannya dan berkata, jika Putri Sulung ingin menyampaikan sesuatu, tolong sampaikan kepada Putri Sulung bahwa jika saya bisa membantu, saya pasti tidak akan menundanya. Putri King Yue menuangkan secangkir teh lagi untuk Lin Bai, lalu mengangkat mata Phoenix-nya dan menatap Lin Bai dengan dingin. Taman Peribunga adalah halaman saya yang lain, apakah Tuan Serigala tidak ingin menjelaskannya kepada saya? Benar saja, itu untuk masalah Huaxian Yuan. Lin Bai tidak terburu-buru menjawab, tetapi malah bertanya, apakah Yang Mulia Chen datang mengunjungi Putri Sulung? Saya sudah ke sini, tetapi saya tidak ingin bertemu dengannya. Putri King Yue menjawab dengan santai. Yang Mulia Chen Wang datang, tetapi tidak menemui Putri King Yue. Lin Bai tersenyum kecut dalam hati yang terdiam. Putri King Yue ini benar-benar memiliki temperamen yang besar, dan dia bahkan tidak bisa bertemu Yang Mulia Chen Wang. Karena Yang Mulia Chen Wang belum pernah bertemu Putri King Yue, Lin Bai hanya bisa membicarakan masalah Huaxian Yuan. Segera, Lin Bai dengan hati-hati menceritakan kepada Putri King Yue apa yang terjadi di Huaxian Yuan. Saat itu, aku menemukan seorang dewi dari Istana Iblis 9 Neter dan 2 Taois di Taman Peribunga. Kata Lin Bai jujur. Saat Lin Bai berbicara, dia memperhatikan perubahan ekspresi Putri King Yue. Melihat ekspresinya, itu tetap acuh tak acuh seperti biasa, sedatar air, tanpa gelombang apapun. Sampai Lin Bai selesai berbicara, Putri King Yue sama sekali tidak mengubah ekspresinya, Li Guxian. Lin Bai mengangguk, setelah aku menangkap Taois Cukin, aku benar-benar berencana untuk mengejar Taois Yao Qian dan Dewi itu. Setelah meninggalkan Huaxian Yuan, aku bertemu Li Guxian dan He Qiyun. Nyawa Taois Yao Qian, Li Guxian, dan He Qiyun terancam, jadi aku tidak punya pilihan selain membiarkannya hidup. Setelah Lin Bai selesai berbicara, matanya berputar dan bersinar terang, karena Putri Sulung telah mengatakan ini, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi. Li Guxian dan He Qiyun terus mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Huaxian Yuan untuk mengunjungi Putri Sulung King Yue. Saya ingin tahu apakah Putri King Yue mengundang mereka ke Huaxian Yuan. Lin Bai menatap lurus ke arah Putri King Yue. Ketika Putri King Yue mendengar ini, dia mengangkat mata indahnya dan bertemu pandang dengan Lin Bai.
Saat mata keduanya bertemu, udara dingin di seluruh kolam dingin tiba-tiba meningkat dan suhu di ruang sekitarnya tiba-tiba turun 100 derajat, dan serpihan es dengan cepat mengembun. Berbicara soal ini, izinkan saya bertanya lebih lanjut. Li Guxian dan He Qiyun terus mengatakan bahwa mereka akan mengunjungi Anda di Huaxianyuan. Saya tidak tahu apakah ini benar. Karena percakapan sudah sampai di sini, Lin Bai tidak ingin menunda-nunda lagi, dan langsung menanyakan keraguan di hatinya. Selain itu, Lin Bai juga tahu dari persidangan Putri King Yue barusan bahwa dia adalah orang yang tidak suka bertele-tele, jadi lebih baik bertanya langsung. Apakah Tuan Serigala mencurigai saya? Atau apakah dia mencurigai Li Guxian? Putri King Yue tidak langsung menjawab, tetapi malah bertanya kepada Lin Bai. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mencurigai siapapun, dan masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Putri King Yue, saya sama sekali tidak ingin terus terlibat dalam masalah ini. Saya hanya ingin menunggu dengan tenang sampai ulang tahun Kaisar Chu dimulai, lalu meninggalkan ibu kota kekaisaran. Saya tidak ingin lagi terlibat dalam urusan ibu kota kekaisaran. Lin Bai memasang senyum masam di wajahnya, tetapi kata-kata dan nadanya sepertinya tidak berbohong. Lin Bai benar-benar tidak ingin terlibat dalam hal-hal di ibu kota kekaisaran. Putri King Yue berpikir, Tuan Serigala tahu bahwa seorang dewi dari Istana Iblis 9 Neter muncul di ibu kota kekaisaran, jadi rencana Istana Iblis 9 Neter pasti sangat besar. Petik 2. Itulah mengapa Tuan Serigala berpikir bahwa jika dia terus menyelidiki, dia hanya akan jatuh ke dalam rawa yang lebih besar. Itulah mengapa Tuan Serigala ingin keluar tepat waktu, bukan? Lin Bai tersenyum, mengangguk, dan langsung mengakui. Apa yang dikatakan Putri King Yue persis seperti yang dipikirkan Lin Bai. Sama seperti yang dikatakan Lin Bai dan Gagak sebelumnya, para dewi dari Istana Iblis 9 Neter muncul di ibu kota kekaisaran, dan mereka pasti memiliki rencana besar. Apapun rencananya, selama itu dikejar, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Tetapi Lin Bai sudah memiliki cukup masalah sekarang, dan dia tidak lagi ingin terlibat dalam masalah ibu kota kekaisaran dan keluarga kerajaan. Sekarang dia hanya ingin menghabiskan 6 bulan dengan tenang, dan setelah ulang tahun Kaisar Chu selesai, dia akan pergi ke dunia Agung Tianquan. Jika Putri Sulung ingin menjawab pertanyaanku barusan, kau bisa menjawabnya. Jika kau tidak ingin menjawabnya, anggap saja aku tidak bertanya, kata Lin Bai kepada Putri Sulung sambil tersenyum. Karena Markis Wolf mengajukan pertanyaan ini, dia tidak berharap mendapat jawaban, jadi mengapa Markis Wolf masih bertanya? Putri King Yue merasa aneh, dan balik bertanya dengan mengerutkan kening. Lin Bai menghela napas pelan dan mengulurkan dua jarinya, 2 alasan. Alasan pertama adalah untuk mengingatkan Putri King Yue bahwa seorang dewi telah muncul di halaman istana Anda yang lain, dan masalah ini telah menyeret Anda ke dalam masalah. Bagaimanapun juga, Putri King Yue tidak mungkin terus tinggal di kantor pemerintahan tanpa bertanya tentang urusan dunia. Wajah Putri King Yue menjadi gelap, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Lin Bai benar. Bukanlah hal yang menakutkan bahwa pendekar dari Istana Iblis Jeoyu muncul di Huaxianyuan, tetapi hal yang menakutkan adalah bahwa pendekar yang muncul adalah seorang dewi. Para dewi dari Istana Iblis 9 Alam berbeda dari pendekar biasa dari Istana Iblis 9 Alam. Tempat mereka muncul pasti tidak sesederhana itu. Lin Bai melanjutkan, alasan kedua adalah meskipun saya tidak ingin mengurus urusan ibu kota kekaisaran dan Istana Iblis Jeoyu, Yang Mulia Chen Wang dan Kaisar Chu telah memperlakukan saya dengan baik. Saya akan mengajukan lebih banyak pertanyaan. Setelah mendengar penjelasan Lin Bai, raut wajah Putri King Yue akhirnya berubah. Dia menunjukkan senyum sinis, saya tidak menyangka Tuan Serigala adalah orang yang tahu bagaimana membalas budi Anda. Mungkin, Lin Bai tersenyum, dan mengabaikan ejekan Putri King Yue. Putri King Yue menarik napas dalam-dalam, saya sudah mengenal ayah Li Guxian selama bertahun-tahun. Anda pasti tahu bahwa ayahnya pernah menjadi seniman bela diri terkenal di negara Chu. Dan ibunya, Putri Leping, juga dibesarkan bersama saya. Jadi setelah Li Guxian datang ke ibu kota kekaisaran, dia mengunjungi saya beberapa kali. Saya mengetahui bahwa dia tidak memiliki tempat tinggal di ibu kota kekaisaran dan telah tinggal di kantor pemerintahan Yang Mulia Chen, jadi saya memberitahunya. Jika dia ingin mencari tempat tinggal baru, dia bisa pergi ke Huaxianyuan untuk menemui saya, dan saya akan membantunya mengaturnya. Putri King Yue berkata, saya berbicara dengannya sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, ketika saya masih tinggal di Huaxianyuan. Tahun ini juga saya pindah kembali ke Istana Putri Sulung. Lin Bai menguraikan apa yang dikatakan Putri King Yue.
Artinya, 2 atau 3 tahun yang lalu, ketika Li Guxian pertama kali datang ke ibu kota kekaisaran, Putri King Yue memanggilnya di Taman Peri Bunga. Dan dinyatakan, jika Li Guxian membutuhkan bantuan, dia bisa pergi ke Huaxian Yuan untuk mencarinya. Dengan cara ini, semuanya hampir tidak bisa dijelaskan. Mungkin semua ini kebetulan. Hari itu, Li Guxian pergi ke Huaxian Yuan untuk mencari Putri King Yue, tetapi kebetulan bertemu Lin Bai yang sedang mengejar dan membunuh sisa-sisa istana iblis Jiaoyu. Lin Bai bertanya, kapan Putri Sulung kembali ke kantor pemerintahan? Putri King Yue menjawab, itu sekitar setengah tahun yang lalu. Lin Bai bertanya, setelah Putri Sulung pergi, tidak ada yang akan mengurus Huaxian Yuan, kan? Putri King Yue mencibir, siapa yang berani mengurus halaman istanaku yang lain? Lin Bai tersenyum kecut, dan setelah berpikir serius, dia berkata, kalau begitu, katakanlah, hari ketika Li Guxian dan He Qiyun pergi ke Huaxian Yuan, mereka benar-benar mencari Putri Sulung. Putri King Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk apa mereka pergi ke Huaxian Yuan? Aku tidak tahu, dan aku tidak mengundang mereka. Tapi aku sudah memberi tahu mereka, jika mereka membutuhkan bantuan, mereka bisa pergi ke Huaxian Yuan untuk mencariku. Lin Bai mengerutkan kening, menghela napas panjang, dan menggosok bagian tengah alisnya, dia membuat kekacauan lagi, tampak sempurna, tetapi ada kekurangan di mana-mana. Dikatakan sebagai kekurangan, tetapi tidak ada bukti nyata. Lin Bai bertanya lagi, apakah kau sudah memberitahu Li Guxian tentang berita bahwa Putri Sulung telah kembali ke kantor pemerintahan? Putri Sulung berkata, jika aku memberitahu mereka, apakah mereka masih akan pergi ke Huaxian Yuan untuk mencariku? Artinya, tidak ada orang luar yang tahu tentang kembalinya Putri King Yue ke kantor pemerintahan. Lin Bai mengerutkan kening, lalu siapa lagi yang tahu? Putri King Yue berkata, kecuali pelayan saya King Miao, tidak ada orang lain yang tahu. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, Tuan Serigala mungkin tidak tahu sesuatu. Para prajurit di seluruh ibu kota kekaisaran, bahkan keluarga kerajaan, semuanya menghindari saya. Tidak ada yang berani menanyakan keberadaan saya. Dengan kata lain, mungkin Li Guxian dan He Qiyun tidak tahu bahwa Putri Sulung telah kembali ke istana dan tidak berada di Taman Peri Bunga, jadi mereka mungkin mengira bahwa Putri Sulung masih berada di Taman Peri Bunga, sehingga mereka pergi berkunjung. Lin Bai merasa dalam hatinya bahwa Li Guxian dan He Qiyun memiliki sedikit keraguan. Lin Bai berpikir sejenak, tetapi tanpa jawaban, dia tersenyum tanpa perasaan, bukan urusan saya, ini adalah sesuatu yang harus dipikirkan keluarga kerajaan. Karena masalah Huaxian Yuan telah dijelaskan dengan jelas, jika tidak ada hal lain, saya akan pamit dulu. Setelah Lin Bai selesai berbicara, ia berencana untuk berdiri dan pergi. Melihat Lin Bai hendak pergi, Putri King Yue berkata, ku dengar. Tuan Serigala memiliki pikiran yang luar biasa, dan dalam setengah tahun sejak ia datang ke ibu kota kekaisaran, ia telah memecahkan banyak kasus yang tidak dapat dipecahkan orang lain. Aku juga punya satu hal yang ingin ku minta bantuan Tuan Serigala. Bisakah aku menolak? Lin Bai memiliki garis-garis hitam di seluruh kepalanya. Ku dengar Markis Wolf bijaksana dan berpengetahuan luas. Aku juga punya satu hal yang ingin ku minta bantuannya, Tuan Markis Wolf. Melihat Lin Bai hendak pergi, Putri King Yue buru-buru memanggil Lin Bai untuk berhenti. Jika kau butuh bantuan, Lin Bai tampak bingung dan ingin menangis. Ia sepertinya tidak terlibat dalam urusan keluarga kerajaan, tetapi tiba-tiba, semakin banyak hal yang terjadi. Aku takut akan mengecewakan Putri Sulung. Aku bodoh, aku takut tidak bisa membantu Putri Sulung. Lin Bai menolak tanpa berpikir. Tuan Wolf bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, bagaimana mungkin dia tahu bahwa dia tidak bisa membantu. Putri Sulung mengerutkan kening. Lin Bai tidak menjawab, tetapi setelah memikirkannya dengan serius, Putri Sulung adalah kakak perempuan Kaisar Chu. Aku tidak tahu berapa banyak prajurit di seluruh ibu kota kekaisaran dan wilayah negara Chu yang ingin mengabdi kepada Putri Sulung. Lagi pula, keluarga kerajaan memiliki warisan yang begitu mendalam. Jika Putri Sulung membutuhkan bantuan, Zhao Xingxi dan keluarga kerajaan akan sepenuhnya mendukungnya. Melihat seluruh wilayah negara Chu, jika bahkan Putri Sulung pun tidak dapat melakukan sesuatu, maka aku pun tidak dapat melakukannya. Jadi Putri Sulung tidak perlu berkata lebih banyak, aku tahu bahwa aku tidak dapat menangani masalah ini. Lin Bai menjelaskan sambil tersenyum. Tuan Serigala benar-benar fasih. Putri Sulung tersenyum tipis, tapi yang ingin kukatakan kepada Tuan Serigala adalah, hanya Anda yang dapat menangani masalah ini. Dan, Anda harus. Hei, Lin Bai menghela napas, sepertinya Putri Sulung sudah mengambil keputusan.
Aku ingin tahu mengapa. Lin Bai bertanya dengan penasaran. Putri King Yue menatap Lin Bai dengan serius dengan mata indahnya, dan berkata, jika Markis Serigala membantuku dalam masalah ini, aku dapat membantumu menangani pangeran ketiga. Bahkan jika Anda pergi ke dunia besar Tianquan, aku dapat membantumu mengatur satu atau dua orang, sehingga Anda tidak akan terlalu terbatas. Desis. Mata Lin Bai membelalak saat mendengar syarat yang diajukan Putri King Yue. Bagaimana dia tahu bahwa aku akan pergi ke dunia besar Tianquan? Lin Bai mengerutkan kening. Sejauh ini, kecuali Yang Mulia Chen Wang dan beberapa prajurit Tian Suizong, hampir tidak ada yang tahu tujuan sebenarnya Lin Bai. Lin Bai menyipitkan matanya, wajahnya tampak serius, dia berhenti berbalik dan pergi, tetapi kembali ke tempat duduknya dan duduk lagi, sepertinya aku harus mendengar apa yang diinginkan Putri Sulung dariku. Ketika Putri King Yue melihat Lin Bai kembali dan duduk, ia tahu bahwa hati Lin Bai telah tergerak. Seketika itu juga, Putri King Yue dengan terus terang menyampaikan permintaannya, 10.000 tahun yang lalu, ada seorang anak yang boros bernama Huang Xuan. Aku ingin tahu apakah orang ini adalah seorang pendekar dari Istana Iblis Sembilan Alam. Huang Xuan, Lin Bai menyipitkan matanya, dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Pan King, leluhur sekte Tiansui, orang ini seharusnya adalah orang yang dikagumi Putri Sulung ribuan tahun yang lalu. Berita dari ibu kota kekaisaran, dan berita dari Patriark Pan King kepada Lin Bai, semuanya menunjukkan bahwa orang ini adalah seorang pendekar dari Istana Iblis Sembilan Alam. Dan ketika Kaisar Chu baru saja naik tahta, ketika dia ingin membangun prestisenya, dia memerintahkan orang ini untuk ditangkap dan dibunuh. Yang mulia, dengan segala hormat, ini terjadi 10.000 tahun yang lalu, jadi mengapa terus menyelidiki? Lagi pula, orang ini telah meninggal ribuan tahun yang lalu, jadi apa masalahnya jika kita mengetahui identitasnya? Lin Bai menghela napas, dan dia bisa melihat bahwa Putri Sulung tampaknya tidak akan melepaskan orang ini. Ekspresi Putri Sulung tetap tidak berubah, aku hanya ingin tahu jawabannya. Aku hanya ingin tahu apakah dia adalah seorang pendekar dari Istana Iblis Sembilan Alam. Dan dia muncul di hadapanku, apakah seseorang sengaja mengaturnya? Hanya itu. Putri King Yue menghela napas pelan, ribuan tahun telah berlalu, dan aku sudah melepaskannya, tetapi aku hanya merasa sedikit enggan. Lin Bai mengangguk sedikit, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Banyak hal di dunia ini didukung oleh secuil obsesi, dan selama secuil obsesi ini masih ada, para pendekar tidak bisa tenang. Lin Bai bertanya, apa yang terjadi saat itu? Putri King Yue berkata, kau tidak perlu tahu. Karena Putri Sulung ingin aku menyelidiki masalah ini, maka aku harus tahu apa yang terjadi saat itu. Lin Bai tersenyum masam, jika aku tahu semuanya, bagaimana aku harus menyelidiki? Putri King Yue terkejut sejenak, lalu mengangguk perlahan, Huang Xuan, seorang murid dari keluarga lemah di wilayah negara Chu, hanya karena dia tidak lahir di keluarga besar, jadi dia suka berkelana di dunia. Kebetulan saja dia melakukan perjalanan ke ibu kota kekaisaran tahun itu, dan aku bertemu dengannya di pesta pengorbanan bulan yang diadakan oleh keluarga kerajaan. Putri King Yue menghela napas pelan, keadaan tidak seperti yang dirumorkan, dan aku tidak menyukainya. Tidak menyukainya sama sekali. Bagaimana mungkin? Lin Bai tercengang. Patriark Pan King pernah berkata, Putri Sulung sangat menghargai orang ini sehingga dia mengadakan jamuan makan untuk menghiburnya setiap 5 hari sekali. Sepertinya dia ingin merekrutnya sebagai menantunya. Dengan ragu-ragu, Putri King Yue adalah wanita tercantik nomor 1 di kerajaan Chu saat itu, dan setiap gerakannya menarik banyak perhatian. Jadi, setelah melihat kedekatan antara Putri King Yue dan Huang Xuan, para talenta muda di seluruh negeri Chu merasa geram. Di antara mereka, Patriark Pan King juga sangat marah. Semua orang tahu saat itu, Huang Xuan pasti akan menjadi menantu Putri King Yue jika tidak ada kejadian tak terduga. Tapi sekarang Putri King Yue berkata, dia tidak memiliki perasaan apapun padanya. Bagaimana mungkin? Jika tidak memiliki perasaan, mengapa dia memperlakukannya dengan begitu baik? Putri King Yue menjelaskan, saya telah terperangkap di istana sepanjang tahun, merindukan kehidupan di luar. Tetapi Huang Xuan berkeliling dunia dan melihat banyak hal yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya memang mengadakan jamuan makan untuk orang ini selama periode waktu itu, dan saya hanya ingin mendengar apa yang dia katakan tentang dunia. Tanpa diduga, desas-desus dari dunia luar menjadi semakin keterlaluan. Saya hanya berteman, tetapi didesas-desus oleh dunia luar bahwa itu ditetapkan secara pribadi untuk seumur hidup. Putri King Yue berkata lagi, Anda pasti telah mendengar tentang apa yang terjadi kemudian.
Setelah Kaisar Chu naik tahta, saatnya ia perlu menunjukkan wibawanya, jadi ia memerintahkan Zhao Xingxi untuk mengumpulkan petunjuk tentang sisa-sisa istana iblis Jiuyu. Pada akhirnya, Huang Xuan ditemukan, ia dihukum, dan ia dieksekusi. Putri King Yue berkata kepada Lin Bai, bagiku, Huang Xuan, dia adalah teman pertama dalam hidupku, dan mungkin juga yang terakhir. Aku tidak ingin dia mati dengan cara yang tidak jelas. Aku ingin tahu apakah dia seorang prajurit dari Istana Iblis Sembilan Neter. Lin Bai mengerutkan kening, dan bertanya, karena Kaisar Chu memerintahkan Huang Xuan untuk dieksekusi, pasti ada bukti yang kuat. Mengapa Putri Sulung ingin melacak asal-usul Huang Xuan? Putri King Yue berkata kepada Lin Bai, aku curiga Kaisar Chu sengaja ingin membunuhnya. Apa? Lin Bai tercengang, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang luar biasa. Kaisar Chu sengaja ingin membunuh Huang Xuan. Dan mengapa? Lin Bai tidak mengerti, jika memang seperti yang dikatakan Putri Sulung. Huang Xuan hanyalah anak yang durhaka, mengapa Yang Mulia Kaisar Chu membunuhnya? Lalu mengapa? Mengapa Kaisar Chu sengaja membunuh Huang Xuan? Lin Bai bertanya dengan penasaran. Putri King Yue mengerutkan kening, Markis Serigala seharusnya pernah mendengar sebuah pepatah. Begitu Anda memasuki gerbang Markis, sedalam lautan. Anak-anak keluarga kerajaan, sangat sedikit orang yang dapat mengendalikan peristiwa sepanjang hidup mereka. Dan bukan hanya putra dan putri keluarga kerajaan, bahkan murid inti dan putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte negara Chu, hanya sedikit orang yang benar-benar dapat mengendalikan hidup mereka sendiri. Aku bisa melakukannya. Lin Bai tertawa dalam hati. Putri King Yue sepertinya melihat apa yang ada di pikiran Lin Bai, dan dia berkata, Guru Lang sekarang hidup bebas, itu karena Sekte Tianshui telah mengalami penurunan selama bertahun-tahun, dan telah mencapai masa kejayaannya. Sekte itu lemah, tetapi Tuan Serigala sedang berada di puncak kejayaannya, jadi Sekte Tianshui bersedia mengikuti Tuan Serigala kemanapun. Seandainya 100.000 tahun yang lalu, ketika Sekte Tianshui berada di puncak kejayaannya, apakah Tuan Serigala masih akan berpikir bahwa Sekte Tianshui akan mengikutimu? Lin Bai mengangguk tanpa ekspresi, dan apa yang dikatakan Putri King Yue masuk akal. Sekarang Lin Bai memiliki hak mutlak untuk berbicara di Sekte Tianshui, itu karena Sekte Tianshui telah lemah selama bertahun-tahun dan telah lama kehilangan kejayaannya. Sekte Tianshui saat ini perlu bergantung pada kekuatan Lin Bai untuk bangkit kembali, jadi mereka patuh kepada Lin Bai. Jika itu adalah Sekte Tianshui 100.000 tahun yang lalu, mungkin tidak akan ada begitu banyak hal. Putri King Yue berkata, dulu saya adalah putri sulung keluarga kerajaan, dan saya adalah kakak perempuan tertua dari banyak pangeran dan putri. Wajar saja, pernikahan saya ditakdirkan untuk menjadi pernikahan yang didasarkan pada kepentingan, pernikahan politik. Dan, saat itu, ketika Putri King Yue menyebutkan tahun itu, ada sedikit kesedihan dan kenangan di matanya. Lin Bai sepertinya sudah menebak apa yang ingin dikatakan Putri Sulung, jadi dia berkata, Putri Sulung diakui sebagai wanita tercantik di dunia di negara Chu. Kurasa, para pelamar Putri Sulung semuanya berbaris dari ibu kota kekaisaran hingga perbatasan negara Chu. Putri King Yue tersenyum, benar, memang ada banyak talenta muda yang sangat mengagumiku saat itu. Aku setuju dengan poin ini. Patriark Pan Qing tampaknya adalah salah satu pengagumnya, kalau tidak dia tidak akan begitu marah ketika menyebut Huang Xuan. Lin Bai tersenyum dari lubuk hatinya. Putri King Yue berkata, ketika Kaisar Chu pertama kali naik tahta, fondasinya masih belum stabil, jadi, dia ingin menjodohkan saya dengan kepala sekolah sekte Dewa Abadi. Tentu saja, saat itu, dia bukanlah kepala sekolah Tian Xianzong, tetapi putra suci Tian Xianzong. Putra sekte abadi surgawi saat itu, kepala sekolah sekte abadi surgawi saat ini. Lin Bai mengerutkan kening, tetapi dia tidak menyangka ada satu hal lagi. Putri King Yue berkata, dengan kecerdasan Tuan Serigala, Ying telah menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah merenungkannya dengan saksama, Lin Bai berkata, Yang Mulia Kaisar Chu ingin menjodohkan Putri Sulung dengan kepala sekolah sekte Tianxian untuk memperkuat fondasi negara Chu. Tetapi Putri Sulung tidak setuju. Petik 2. Kemudian, ada desas-desus tentang Putri Sulung dan Huang Xuan di ibu kota kekaisaran. Kaisar Chu percaya bahwa Huang Xuan telah menghalangi Putri Sulung. Kemudian, Kaisar Chu mengetahui bahwa Huang Xuan adalah sisa-sisa dari Istana Iblis Sembilan Neter. Itulah mengapa Putri Sulung curiga. Untuk menjodohkan pernikahanmu dengan kepala sekolah sekte Dewa Abadi, Kaisar Chu sengaja mencari alasan untuk menyingkirkan Huang Xuan, agar memaksa Putri Sulung untuk tunduk. Tak disangka, Putri Sulung memang keras kepala. Setelah kematian Huang Xuan,
ia sangat marah kepada Kaisar Chu. Alih-alih ikut campur dalam urusan dunia, ia mengurung diri di kantor pemerintahan untuk membereskan masalah. Benarkah begitu? Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Putri Sulung, Lin Bai segera memahami seluk-beluk masalah tersebut. Putri Sulung tersenyum dan berkata, Tuan Lang benar-benar memiliki pikiran yang tajam, dan ia begitu cepat memahami apa yang kupikirkan. Lin Bai berkata, jadi Putri Sulung ingin menyelidiki apakah Huang Xuan adalah sisa-sisa istana iblis Zhou. Apakah kematiannya ada hubungannya dengan Kaisar Chu? Putri Sulung mengangguk dan berkata, meskipun aku tidak memiliki perasaan apapun terhadap Huang Xuan, bagaimanapun juga dia adalah temanku, dan aku tidak ingin dia mati begitu saja. Lin Bai berkata lagi, tapi apa gunanya ini? Huang Xuan adalah seorang pendekar dari Istana Iblis Sembilan Alam, bagaimana dengan Putri Sulung? Huang Xuan bukanlah pendekar dari Istana Iblis Sembilan Alam, bagaimana dengan Putri Sulung? Mungkinkah Kaisar Chu membunuh Huang Xuan secara tidak sengaja, dan setelah 10.000 tahun, Putri Sulung akan melakukan kejahatan untuk Huang Xuan pada hari ulang tahun Kaisar Chu? Apakah itu mempermalukan Kaisar Chu? Tentu saja tidak. Putri King Yue menegakkan wajahnya dan berkata, meskipun saya tidak tahu tentang Huang Xuan, saya adalah Putri Sulung Chu, putri tertua dari keluarga kerajaan. Meskipun aku merasa sedikit bersalah terhadap Huang Xuan, keluarga kerajaan tidak mungkin merasa malu. Putri King Yue berkata, tentu saja aku tidak bisa mempermalukan Kaisar Chu pada hari ulang tahunnya yang ke-10.000. Tentu saja. Jika Markis Wolf mengetahui kebenaran masalah ini, jika memang benar Kaisar Chu melakukan kesalahan, aku akan langsung pergi ke Istana Emas, menaiki kursi naga, dan menamparkan Kaisar Chu dengan keras. Desis. Lin Bai begitu ketakutan mendengar kata-kata Putri King Yue sehingga matanya terbelalak. Dia menghancurkan kursi naga dan menamparkan Kaisar Chu. Melihat seluruh alam iblis, hanya Putri King Yue yang berani mengucapkan kalimat ini. Lin Bai tak kuasa membayangkan adegan ini dalam pikirannya. Putri King Yue berjalan memasuki Istana Emas selangkah demi selangkah, dan Kaisar Chu di kursi naga membuat Liu Shenwuzhu gemetar ketakutan. Pada akhirnya, Putri Sulung itu menaiki kursi naga, dan Kaisar Chu tak punya tempat untuk melarikan diri, dan meringkuk di kursi naga seperti burung puyuh. Kemudian Putri Sulung itu melambaikan telapak tangannya tanpa ekspresi, dan menamparkan Kaisar Chu dengan keras di wajahnya. Terdengar suara tamparan keras, suara tamparan yang tajam, bergema di Istana Emas yang kosong dan sepi, suara itu terus bergema sepanjang hari. Memikirkan adegan ini, Lin Bai tak kuasa menutupi wajahnya dan terkekeh. Jika Kaisar Chu yang perkasa, angkuh, dan sombong ditampar, apakah pantas menyebarkan berita itu? Membuang begitu banyak usaha hanya untuk melampiaskan amarahnya. Lin Bai tersenyum kecut dari lubuk hatinya. Dia sepertinya mengerti bahwa Putri Sulung tampaknya tidak peduli dengan identitas dan hidup atau mati Huang Xuan, dia hanya ingin mencari kesempatan untuk menamparkan Kaisar Chu dengan keras. Perasaan ini, seperti dua saudara kandung yang bertengkar, kakak perempuan dipukul oleh adik laki-laki, jadi dia merajuk selama 10.000 tahun. Bukankah Putri Sulung ini terlalu pendendam? Lin Bai tersenyum kecut dan terdiam. Setelah Lin Bai mengetahui motif Putri Sulung, dia tidak setuju, dan bertanya lagi, baru saja, Putri Sulung mengatakan bahwa dia dapat membantuku menghadapi Pangeran Ketiga. Dan membantuku di dunia Tianquan. Bagaimana Putri Sulung tahu bahwa aku akan pergi ke dunia Tianquan? Putri King Yue menatap Lin Bai dengan serius, apakah kau pikir bocah Cujunyou itu berani berbohong di depanku? Dia datang menemuiku setelah kembali ke ibu kota kekaisaran, dan dia menjawab semua pertanyaanku. Cujunyou adalah nama asli Yang Mulia Chen. Hanya saja di wilayah negara Chu, kekuasaan kekaisaran adalah yang tertinggi, dan banyak prajurit terbiasa dipanggil dengan nama-nama terhormat, jadi seiring berjalannya waktu, banyak orang juga lupa nama asli dari tokoh-tokoh penting tersebut. Misalnya, Yang Mulia Kaisar Chu, sejak naik tahta, hampir semua orang memanggilnya Yang Mulia. Jika Lin Bai tidak melihat tulisan, Kaisar Chu Liang, di berkas di ruang rahasia Zhao Xingxi, Lin Bai tidak akan tahu bahwa nama asli Yang Mulia Chu adalah Chu Liang. Misalnya, Putri King Yue, sejak menjadi Putri Sulung, banyak orang memanggilnya Putri Sulung, atau Yang Mulia Pangeran. Banyak orang telah melupakan nama aslinya. Misalnya, Lin Bai, banyak orang di ibu kota kekaisaran sekarang memanggil Lin Bai, Tuan Serigala. Jika terus seperti ini, mungkin akan ada banyak orang yang tidak tahu nama asli Lin Bai. Terutama keluarga kerajaan, memanggil keluarga kerajaan dengan nama asli mereka dianggap sebagai perilaku tidak sopan.